Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa ko sila sa kumanang. Siron to sige pemang si Bawaya di channel Augie Tulen. Oke, di video kita kali ini kita masuk di konten belajar bahasa Bugis. Nah, kenapa saya mengadakan konten ini, membuat konten seperti ini? Karena kenapa? Kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, banyak sekali adik-adik kita, bahkan saudara-saudara kita yang sederajat dengan kita, yang seangkatan dengan kita, tidak tahu berbahasa Bugis, tidak tahu menulis aksara Bugis. Karena kenapa? Kemungkinan besar pada waktu SD itu cara belajarnya atau pembelajarannya tidak maksimal di sekolah, makanya terjadi hal-hal seperti itu. Oke, sapuku. Untuk pertama kali, langkah pertama, jika kita ingin belajar bahasa Bugis, kita harus tahu lontara Bugis atau huruf-huruf Bugis, atau bisa dikatakan huruf aksara Bugis. Nah, di sini kita akan belajar dasar-dasarnya dari kata ka, ga, ngang, ka, pa, bam, mam, pa, ta, dan, nan, ra, ca, jan, nyan, ca, ya, ralawa, sa, aha. Nah, itu dasar-dasar atau kosakata atau kata-kata huruf yang ada di bahasa Bugis. Nah, kemudian di bahasa Bugis juga ada yang dikatakan a, i, u, e, o, e. Nah, cara penulisannya seperti ini. Seumpamanya kita mengambil huruf a. Nah, umpamanya a seperti ini. Ini a. A. Kemudian kalau tanda kita bahas dulu mengenai tanda baca. Tanda baca di huruf Bugis, aksara Bugis itu kita perumpamakan seperti ini. Kalau tidak ada tandanya itu a, kemudian i di atas, i yang di bawah, kalau ada titik di bawah itu u, kemudian e itu ada di sini, samping sini, ini e, a, i, u, e, o, o di sini di depan, o, e ini biasanya kata e ini digunakan apabila untuk menekankan atau bacaan kata, umpamanya bembe, bembe, akhiran b itu pakai e begini, ini e, ada tanda kutip di atas e, bembe. Nah, begitu. Nah, kita mengambil contoh di huruf a tadi, a seperti ini, kemudian i titik di atas, u titik di bawah, a, i, u, e di sini, o, e. Nah, simpel sekali. Jadi untuk belajar bahasa Bugis kita harus pahami dulu tulisan-tulisannya ini, kata-kata huruf-hurufnya ini. Ini sangat simpel sekali karena kenapa? Biasanya penekanan huruf K ada yang K ini K biasa, ada yang K, ada yang K seperti ini, K, K, K. Penulisannya seperti ini, K, ini K, kan, begitu. Kemudian kalau kita menyusun kata dari huruf-huruf yang ada di sini, umpamanya la Muhammad, umpamanya la Muhammad begini, la ini mu, ma ini ma, ketika ma itu mu titiknya di bawah, lamu, ha seperti ini kacamata, kembali lagi ma, la Muhammad. Nah, biasanya ketika kita ingin membaca kata seperti ini itu harus dianalisa dulu, karena jangan sampai akhirannya bisa dikatakan ada penekanan tapi kita membacanya biasa-biasa saja seperti ini. Kalau kita cuma sekilas membacanya la Muhammad, tapi kalau kita menganalisa
ternyata ada penekanan di terakhir, la Muhammad. La Muhammad. Nah, kemudian sebagai contoh lagi gini, B ini ba, ini ba juga, tapi ada tanda sebegini, ada tanda begini, ini ba juga, kemudian ini nah ini sebagai contoh. Kita jadikan contoh ini huruf ba, kemudian ini tanda berarti B ini ba juga, tapi tandanya di atas berarti e. Nah, kalau kita hanya sekilas membacanya berarti bebek atau BB. Akan tetapi kalau kita sudah melihat kata di belakangnya bahwa ini ba, kemudian tambah di depannya o, la tambah lagi o, bolonna. Ini nah, ada penekanan di akhirnya, bolonna, bembe, bolonna. Ini juga nah, neku, bembe, bolonna, neneku. Tetapi kalau kita cuma membaca sekilas tanpa adanya penekanan di akhir-akhir katanya, kalimatnya seperti ini, bebe, bolonna, neneku. Seperti itu kalau tidak ada penekanan di akhirnya atau tidak ada analisa sebelumnya. Tetapi kalau kita menganalisa, ternyata tulisannya bembe bolonna neneku, yang artinya kambing hitamnya nenekku. Nah, satu contoh lagi. Ini. Satu contoh lagi. Kalau kita melihatnya secara sekilas, itu cuma garis-garis saja seperti itu. Hanya huruf K yang digabungkan. Tetapi ini kalimat. Kakakku, keke, kiki. Kakakku, keke, kiki. Kalau hal seperti ini, kalau kita cuma melihatnya secara sekilas tanpa adanya analisa untuk membacanya, itu mungkin kita anggap bahwa itu hanya gabungan dari huruf ini tanpa ada makna kan. Tetapi ini adalah satu kalimat yang artinya kakakku itu keke itu tertawa terbahak-bahak, kiki. Nah, itulah contoh dari kalimat. Kalau kita ingin belajar bahasa Bugis atau aksara Bugis, kosakatanya dari hurufnya ini tadi, ka, ga, ngang, ka, pa, bam, mam, pa, ta, dan, nan, ra, ca, jan, nyan, ca, ya, ra, la, wa, sa, ha. Atau kalau dicepatkan, ka, ga, ngang, ka, pa, bam, mam, pa, ta, dan, nan, ra, ya, ca, jan, nyan, ca, ya, ra, la, wa, sa, ha. Nah, itu biasa. Kalau kita umpamanya saya ingat sekali waktu SD, kita sering sekali disuruh menghafal seperti itu, dan akhirnya kita tahu untuk membaca tulisan-tulisan bahasa Bugis yang menggunakan bahasa atau tulisan huruf-huruf lontar aksara Bugis, itu kita pahami, kita tahu. Karena kenapa? Di pelajaran waktu SD itu sudah kita hafal mati. Nah, kemudian dari pembahasan kita ini, kemungkinan ada yang bertanya bahwa di era modern seperti ini, kenapa kita harus belajar lagi bahasa Bugis seperti itu? Bukankah itu namanya ketinggalan zaman? Karena kita sudah dituntun untuk pakai bahasa Bugis. Karena kenapa? Kalau kita tidak pakai bahasa Bugis, kita akan dituduh tidak nasionalis, gitu. Bukan seperti itu anggapannya. Anggapannya di sini kita tidak boleh lupa tentang apa yang ada di daerah kita. Di daerah Bugis ada bahasanya, begitupun di daerah-daerah lain, daerah Jawa, daerah Madura, Sumatera, semuanya ada.
kosakata seperti ini. Nah, dimanapun kita merantau, sukses apapun kita jangan lupa hal-hal seperti ini. Karena kenapa? Jangan sampai di kemudian hari anak-anak kita akan bertanya hal-hal seperti ini. Alangkah bodohnya kita kalau kita tidak bisa menjawabnya. Nah, analoginya seperti itu. Jangan sampai lupa bahwa kita punya aksara atau huruf-huruf bahasa daerah, itu daerah Bugis. Jangan sampai kita lupa karena ingin terlihat keren. Berbahasa Bugis itu bukan berarti kita ketinggalan zaman. Kita harus menjaga ini. Aksara Bugis. Jangan sampai kita lupa akan hal itu. Oke, sapuku. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai belajar bahasa Bugis di episode pertama. Kita akan terus melanjutkan episode kedua, episode ketiga dari kosakata bahasa Bugis, cara perkenalan bahasa Bugis, basa-basinya orang Bugis, kata-kata penghubung. Kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oke, sapuku, sebelum kita tutup, kemarin ada yang chat saya di WA. Dia bertanya bahwa di mana Ki beli baju? Kenapa bajunya selalu mengandung unsur-unsur Bugis? Nah, saya beli baju silahkan dicek di Instagramnya Latoa Clothing. Nanti saya cantumkan di deskripsinya. Silahkan cek di sana. Oke, sapuku, selamat pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.